Katanya definisi kuyang yang mendekati realita adalah versi ini dibanding film kuyang lainnya, yang penggambarannya cukup sadis dan sangat mematikan. Di versi film Kuyang Pakai K ini, makhluk kuyangnya digambarkan cukup manusiawi. Salam sinema sahabat sinemalogi. Kuyang adalah film horor yang disutradarai Johansha Jumbaran. Film ini dibintangi Rio Dewanto, Putri Intan Kasela, Oci Rosdiana, Jolene Mary, Barry Prima, Dayu Wiyanto, Ananda George, Betari Ayu, Hasman Al Idrus, Elizabeth Christine, dan lain-lain. 7 tahun sebelum gerbang Saranjana terbuka, Cinta Rusmiati yang diperankan Putri Intan Kasela dan Badri yang diperankan Rio Dewanto runtuh ketika tekanan adat dan ramalan buruk memaksa Rusmiati mencari jalan gelap, yaitu ajian kuyang. Keputusannya memicu teror yang menghantui bayi dan perempuan hamil, sementara identitasnya perlahan terkuak. Saat amuk masa siap menelan segalanya, Badri harus memilih antara cinta yang ia pertahankan atau masyarakat yang menuntut darah. Mampukah cinta mereka bertahan ketika kegelapan mulai merenggut segalanya? Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol super thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Film Kuyang diklaim sebagai prequel film Saranjana Kota Goib yang disutradarai Johansha Jumbaran. Kenapa bisa gitu? Konon katanya DHF atau Dari Hati Film sudah merencanakan untuk membuat universe dari Saranjana, dan film Kuyang menjadi salah satu bagian dari potongan kisah yang berdiri sendiri namun dijejali benang merah tebal dengan potongan-potongan korelasi cerita dari film Saranjana Kota Goib tahun 2023 lalu. Produksi film Kuyang sudah banyak upgrade dari karya sebelumnya, terutama dari segi teknis. Efek visual grafisnya pun enak dilihat, nggak kaku dan nggak kasar, lebih smooth dan nampak nyata. Terlebih karena film ini tentang anomali berlabel kuyang, sosok ganjil yang memiliki kemampuan memikat seorang lelaki dengan persyaratan yaitu memisahkan kepala dari tubuh. Organ-organ tubuhnya ikut terbawa kepalanya sehingga nampak terurai dan terlihat menyeramkan. Awalnya saya menduga film ini bakal mengupas habis ensiklopedia Kuyang 101 hingga tuntas. Asal-usul mitologi, sejarah, tata caranya, ritualnya, hingga termasuk motif dan tujuannya. Sayang justru hal-hal itu yang kurang dieksplorasi di film ini. Film Kuyang versi Jumbaran malah fokus menunaikan visi dan misi mempromosikan gebiar Kalimantan segenjreng mungkin. Apalagi karakter yang dimainkan Rio Dewanto, Dayu Wiyanto, Barry Prima, dan Jolene Mary sanggup membaur menjadi karakter orang Banjar dengan baik. Saya sih kurang paham banget soal tata bahasa, aksen, dan lainnya. Tapi dilihat dari dialognya nampak luwes dan gak kaku, menjadikan film ini lebih kerasa Kalimantannya. Belum lagi bila kita membahas soal lanskap dari latar cerita yang memang lokasi syutingnya dilakukan di tanah Kalimantan, sehingga mampu memberikan atmosfer horor yang otentik dan realistis. Perkampungan di atas air, penggunaan perahu sebagai alat transportasi, termasuk tradisi-tradisi macam lamaran, kawinan, dan sebagainya, semua digambarkan dengan detail dan sangat eksplisit. Sebenarnya cukup bagus dalam menguatkan cerita, hanya saja kapasitasnya menjadi berlebihan, sementara plot utamanya malah tersisih. Kisah Kuyang sendiri menjadi terasa sangat tipis di film ini. Walau katanya definisi kuyang yang mendekati realita adalah versi ini dibanding film kuyang lainnya, yang penggambarannya cukup sadis dan sangat mematikan. Di versi film Kuyang Pakai K ini, makhluk kuyangnya digambarkan cukup manusiawi. Bahkan bisa dibilang kuyang versi Jumbaran tergolong entitas yang eksis karena unsur bucin yang menggelora. Yang unik dari karakter Kuyang di antara karakter The Demit lainnya adalah Kuyang termasuk entitas yang hadir karena adanya rasa kekurangan sosok perempuan karena dirinya menganggap kurang cantik, sehingga lelaki atau bahkan suaminya sendiri menjauh.
Dengan menggunakan metode praktik kuyang, perempuan pengguna cara ini bisa lebih gampang memikat lelaki atau bikin suaminya makin lengket. Hanya itu, syaratnya cuma minum darah mens atau plasenta hari-hari bayi baru lahir. Sayangnya, hal-hal sederhana seperti itu nggak dipaparkan dalam cerita. Malah film lebih fokus pada drama percintaan Rusmiati dan Badri. Saking fokusnya, eksistensiku yang di film ini seakan terlihat kurang dihargai. Malah jadi bulan-bulanan banyolan. Saya yang kebetulan nonton film ini hanya sendirian di dalam bioskop, tidak merasakan efek takut bila kuyang muncul. Justru ketakutan saya muncul pas adegan kemunculan pocong mermaid, yang sepertinya fan service, karena di film Saranjana adegan pocong air dieksekusi sangat menyeramkan dan belum pernah ada saya jumpai di film-film horor lokal lainnya. Dan ya, dari semua adegan serem, cuman kemunculan pocong mermaid yang bikin saya sempat tutup mata. Jujur li, saya agak-agak malas gitu ya sama penampakannya. Jadi ini bukan takut ya, cuman agak repot aja untuk nontonnya. Semua cast di film ini nggak ada yang kurang. Para pemain pendukung di semua scene menurut saya bisa tampil cukup natural, nggak kaku, nggak norak, dan nggak dibikin-bikin. Semuanya ngalir dan terasa alami. Ditambah lagi dengan unsur komedi yang lokalitasnya nggak bikin awkward. Pada akhirnya film Kuyang kurang terasa petualangannya. Tidak seperti film Saranjana, Kuyang hanya mengandalkan romansa Rusmiati dan Badri. Ketika rasa cinta ditentang oleh ramalan, oleh keluarga, tapi direstui bumi, Rusmiati yakin bahwa cintanya harus diperjuangkan. Kisah Rusmiati dan Badri sangat terasa sekali keintimannya, meski dari segi akting, chemistry keduanya kurang tergali. Masih ada wajah-wajah yang tertahan dan kaku, yang kurang mampu mengartikan kalau mereka berdua adalah suami istri. Tapi dari semua sumpelan yang ada, yang paling bikin saya geleng-geleng kepala tentu saja ajang pamer seorang Johansyah Jumberan terkait proyek Saranjananya yang sengaja di-spill sedemikian rupa sehingga cuilan-cuilan scene yang berhubungan dengan film Saranjana semakin terasa dan kayak dipaksa siap-siap bahwa film Saranjana Jilid 2 bakal segera tayang. Efek visual kota Saranjananya pun sudah mengalami perubahan cukup drastis. Terlihat lebih niat dan lebih berbudget. Kita tunggu saja. Jadi kalau ditanya apakah film Kuyang yang satu ini bagus kualitasnya, jawaban saya nampaknya cukup klise. Tonton aja filmnya di bioskop. Demikian video reaksi dari film Kuyang yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.